Azazil, sang panglima besar malaikat, adalah sebutan atau gelar yang dulu disandang oleh iblis. Bagaimana tidak, jika dahulu iblis adalah hamba yang sangat tunduk dan patuh pada perintah Allah selama puluhan ribu tahun. Hingga dalam setiap langit berkibarlah bendera-bendera pujian terhadap iblis. Di langit pertama, ia dijuluki sebagai Al-Abid. Di langit kedua, ia dijuluki sebagai Az-Zahid. Dan di langit ketiga, ia dijuluki sebagai Al-Arif. Di langit keempat, ia juga dijuluki sebagai Al-Wali. Di langit kelima, ia dijuluki At-Taqi. Di langit keenam, ia dijuluki Al-Kazin. Dan di langit ketujuh, ia dijuluki Azazil, sang panglima atau imam besar malaikat. Gelar Azazil yang disandang oleh iblis tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia berikut. Iblis pernah menjadi penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Iblis juga pernah hidup bersama dan bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Selain itu, iblis pernah diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Bahkan, iblis juga pernah menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Dan iblis juga pernah melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Namun sayang, semua gelar dan pujian itu hilang dalam sekejap dan menjadi laknat karena kesombongan yang muncul dalam dirinya. Wahai malaikat Allah, mengapa kau datang dengan wajah bersedih? Sungguh, kami telah melihat sebuah tulisan bahwa akan ada hamba Allah yang sudah lama mengabdi tapi mendapatkan laknat sebab menolak perintah Allah. Siapakah hamba yang berani melawan perintah Allah itu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Kami merasa takut kalau hamba itu adalah salah satu dari kami. Tenanglah, aku akan doakan kalian. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Sepertinya Azazil yakin sekali bahwa hamba Allah yang tertulis itu adalah golongan dari malaikat, hingga ia lupa untuk mendoakan dirinya sendiri dan berlindung dari Allah. Kala itu Allah memerintahkan agar semua makhluk langit bersujud hormat kepada Adam, dan semua makhluk pun tunduk atas perintah Allah kecuali iblis. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih mulia karena tercipta dari api, sedangkan Adam hanyalah tercipta dari tanah. Lantas Allah pun menghukumi kesombongan iblis dengan mengusirnya dari langit secara tidak terhormat. Iblis bukannya menyesali perbuatannya, dan bahkan ia terang-terangan mengancam keputusan Allah. Sekarang aku terusir, tapi aku tidak akan menyerah. Akan kubuat semua keturunan Adam mengikuti jalanku yang sesat. Jika kita mau berlindung kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan perisai pada kita dari godaan iblis dan bala tentaranya, yakni syaitan dari golongan jin dan manusia. Ribuan tahun setelah terusirnya iblis, ia terus berupaya menggoda umat manusia. Hingga kini, tibalah ia di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku benar-benar tidak bisa melupakan kejadian itu. Mengapa tidak berdamai saja, wahai Raja Iblis? Berdamai? Hahaha. Jangan bercanda. Iblis bukan makhluk lemah. Bukannya lemah, tapi Nabi Adam sudah meninggal ribuan tahun lalu. Setidaknya kamu bisa berdamai dengan Allah. Benar juga ya. Tapi itu tidak mungkin. Mengapa tidak? Karena aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menembus langit. Datanglah saja pada Nabi Musa. Dia adalah Rasul di zaman ini. Dia punya mukjizat untuk berkomunikasi dengan Allah. Benar juga ya. Iblis pun lantas mendatangi keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai iblis? Engkau adalah utusan Allah yang sangat istimewa, hingga mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Bantulah aku. Apa yang bisa aku bantu, wahai iblis? Katakanlah pada Allah bahwa aku benar-benar menyesal atas perbuatanku di masa lalu. Lalu apa yang kau inginkan? Mintakanlah ampunan pada Allah. Setidaknya meski itu tidak akan mengembalikan posisiku di langit seperti dulu, tapi bisa untuk meringankan siksaku kelak di hari kiamat. Baiklah. Nabi Musa pun merasa sangat senang mendengar keinginan iblis yang ingin bertaubat. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan berdoa kepada Allah menyampaikan keinginan iblis tersebut. Lantas Allah pun mewahyukan jawaban tersebut.
Puji syukur kepada Allah. Apakah Allah menerima taubatku, wahai Musa? Belum, tapi kamu punya kesempatan untuk bisa bertaubat dengan syarat. Apa itu, Musa? Aku adalah hamba yang paling taat di masa lalu. Apakah syarat itu mengharuskanku beribadah ribuan tahun? Aku siap melakukannya. Tidak, kamu hanya perlu melakukan apa yang belum kamu lakukan. Apa itu? Bersujudlah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam di makamnya. Apa kamu bercanda, wahai Musa? Saat Adam masih hidup, aku saja tidak mau hormat padanya, apalagi bersujud di makamnya. Pandanglah ini sebagai perintah Allah, dan perintah Allah itu wajib dilakukan, bukan dari sudut pandang egomu, wahai iblis. Tetap saja, itu tidak mungkin aku lakukan. Biarkan aku terlaknat selamanya. Tapi karena kamu telah membantuku, maka aku akan memberimu bocoran agar manusia selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku di saat kamu marah, karena saat itu akulah yang membisikkan kebencian. Kedua, ingatlah aku di saat kamu berjuang di jalan Allah, karena saat itu aku yang mengingatkan kelemahannya agar mereka mundur. Ketiga, ingatlah aku di saat kamu berdekatan dengan yang bukan mahram, karena saat itu aku yang menjadi perantara melakukan zina. Cek, siji loro telu. Oke, siap. Halo, jumpa lagi dengan saya Culap dan saya Culip. Kali ini kita akan diam dulu. Ada apaan? Ganggu acara aja. Nih, ada pesan masuk. Katanya sering ada yang ngetuk pintu malam-malam. Hah? Jangan-jangan lampor. Lampor? Apaan tuh? Wah, ke-update lu. Lagi viral itu di sosmed. Oh, yang lempar terbang itu ya? Lampor, bukan lempar. Ada. Bener nih rumahnya. Iya bener. Oke, kita pantau diam-diam. Shh, tuh dia datang. Oke, aku akan menangkapnya. Yakin lu? Ya dong. Hup, ya. Loh kok balik? Kampret itu kan keranda terbang. Lah emang iya, lu kira apaan? Ya sejenis lemper gitu. Kan mirip lampur sama lemper. Hehehe. Bisa aja lu Bambang. Cus, hajar dia Culip. Hup. Iya. Aduh, lu lagi. Suka-suka gue dong. Sini lu kalau berani. Ya, beres. Siapa sebenarnya dia Culip? Dia jin jahat yang suka menakut-nakuti manusia. Apa tujuan mereka? Agar manusia merasa takut dan menjauhi Allah. Tapi, mengapa dia bisa muncul? Dia muncul karena sengaja diundang atau dipercayai dalam bentuk tertentu. Lalu, solusinya gimana dong? Abaikan saja. Nggak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi bagaimana jika mereka yang sengaja ingin mengganggu manusia? Rasulullah sudah mengajarkan agar umatnya membaca ayat kursi. Memang, apa keistimewaannya? Itu adalah ayat yang agung. Salah satunya, Allah akan menjaga siapa saja yang membacanya dari segala bentuk kejahatan setan. Apa bisa juga menjaga kejahatan dari sesama manusia? Tentu saja, setan itu bisa dari golongan jin atau manusia. Oke, aku paham sekarang. Yuk balik. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi rahang beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Aku harus bertahan. Aku pasti bisa menepi. Itu sudah dekat. Aku pasti bisa. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Wahai hamba Allah, engkau sudah melewati siksaanmu. Pergilah, Allah sudah mempersilakanmu masuk surga. Sungguh? Suara apa itu? Apa mungkin surga sudah penuh ya? Balik sajalah daripada desak-desakan di sana. Mengapa kamu kembali lagi? Sudahlah, surga memang kenyataannya sudah penuh. Aku di sini saja. Ayo, kembali dan masuklah. Allah sudah berjanji, siapa saja yang memiliki iman walau sekecil apapun, tetap akan dimasukkan surga. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau beneran penuh gimana? Tidak mungkin. Sudah, segera masuklah. Tapi antarkan aku. Baiklah.
Boleh aku bertanya sesuatu? Silahkan. Apakah Allah sedang mengejekku karena aku adalah penghuni terakhir yang masuk surga? Tentu tidak. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Kalau tidak, mengapa aku disuruh masuk surga? Tapi setiap aku mendekati surga itu, terdengar ramai seperti sudah sesak. Seolah-olah aku tidak mungkin lagi tinggal di sana. Ya, memang beginilah kondisi surga untuk orang terakhir sepertimu, yang hanya memiliki sedikit bekal iman dan takwa. Maksudnya, cobalah berpikir, apa mungkin orang sepertimu akan disediakan surga kelas VIP yang memiliki berjuta kenikmatan, seperti surganya orang-orang soleh yang sudah duluan masuk surga? Percuma dong kalau gitu. Apa yang spesial dari surgaku dibanding duniaku dulu? Tenang saja, ini adalah surga. Meski kelas paling rendah sekalipun masih memiliki 10. Gara-gara lampur kemarin jadi terhenti acaranya. Oh ya, kemarin ada request masuk. Mana ya? Nah, ini, coba kamu baca. Bang, tolong dong tunjukkan perjalanan setelah mati. Waduh, serius begitu? Emang lu kira gua nggak bisa baca? Nih lihat. Ya maaf, soalnya kedengaran aneh. Gimana dong? Oke, beres. Gimana? Gua akan minta bantuan Israel. Jangan dong, nanti meninggal beneran. Ya kan, memang dia pengen tahu. Dia tuh pengen tahu supaya bisa buat pelajaran. Agar ke depan bisa lebih baik menjalani hidup. Terus ide lu gimana? Kita tunggu dia tidur. Nanti kita rekayasa mimpinya. Kita bagi peran ya. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ridho Allah. La ilaha illallah. Oke, kembalilah. Tugasmu sudah selesai. Biar aku yang mengurusnya. Apa ini? Pakailah kain sucimu dan gunakan wewangian surga ini. Kita mau kemana? Kita akan pergi menghadap Sang Pencipta. Lalu jasadku bagaimana? Biarkan kerabatmu yang mengurusnya. Nanti kita akan kembali lagi. Baiklah. Sesungguhnya, kitab suratan amal orang-orang yang berbakti terdaftar di Aliyin. Para malaikat sudah bersaksi atas amalmu. Alhamdulillah. Mari kita kembali. Jasadmu sudah menunggu untuk dikuburkan. Wahai hamba Allah, menghadaplah dan jawablah pertanyaanku. Silahkan wahai malaikat Allah. Siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Lalu apa agamamu? Islam adalah agamaku. Siapa nabimu? Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Dan apa pedoman hidupmu? Al-Quran adalah pegangan hidupku. Oke, kamu adalah hamba yang baik. Beristirahatlah hingga kiamat akan tiba. Tempat ini sunyi sekali. Bagaimana aku sanggup menanti kiamat dalam keadaan seperti ini? Jangan bersedih wahai sahabatku. Aku bersamamu. Siapakah kamu? Aku adalah amal baikmu. Akan kubuat lan sempit ini menjadi istana luas dengan hembusan angin surga yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih ya Allah. Sungguh semua ini adalah karena rahmat-Mu. Amalku tidak sebanding dengan semua kemuliaan yang Engkau berikan ini. Apakah aku tadi bermimpi? Oke, kalau bagus, nanti kita sambung lagi versi orang buruknya. Yap, jangan lupa like dan komen ya. Sese.